Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan. Saya dari Prodi Hukum Keluarga, Lokal A, semester 1. Di sini saya akan membawakan materi-materi yang ada pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Apa saja materi tersebut? Mari kita saksikan. Kaidah hukum dan kaidah sosial. A. Pengertian. Kaidah hukum adalah kaidah yang mengatur hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, kaidah hukum ditujukan untuk kedamaian, ketentraman, dan ketertiban hidup bersama. B. Asal-usul. 1. Kaidah hukum yang berasal dari kaidah sosial lainnya dalam masyarakat. 2. Kaidah yang diturunkan dari otoritas tertinggi seperti eksekutif, yaitu presiden, maupun legislatif, yaitu DPR. C. Unsur sanksi. 1. Attribute of authority. 2. Attribute of intention of universal application. 3. Attribute of obligation. 4. Attribute of sanction. Kemudian lanjut ke kaidah sosial. Terdapat 4 jenis kaidah, yaitu kaidah agama, kesusilaan, kesopanan, dan kebiasaan. Macam-macam sistem hukum. A. Pengertian. Sistem hukum adalah suatu susunan yang teratur dari peraturan-peraturan hukum yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain berdasarkan atas kesatuan alam pikiran yang hidup dalam masyarakat. B. Jenis sistem hukum. 1. Sistem hukum Eropa kontinental, yang sumber hukum utamanya yaitu peraturan perundang-undangan. 2. Sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu sumber hukum utamanya adalah putusan hakim. 3. Sistem hukum adat. 4. Sistem hukum Islam. Unifikasi dan kodifikasi hukum. Unifikasi hukum. A. Pengertian. Unifikasi adalah langkah penyeragaman hukum untuk diberlakukan bagi seluruh bangsa di suatu wilayah negara tertentu. B. Tujuan. 1. Untuk menjamin kepastian hukum. 2. Untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mengetahui dan menaatinya. Pengertian kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuannya agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Penemuan hukum. A. Pengertian. Penemuan hukum adalah pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang bertugas untuk penerapan hukum umum pada peristiwa konkret. B. Fungsi penemuan hukum. Fungsinya adalah mencari dan menemukan kaidah hukum yang dapat digunakan untuk membenarkan keputusan yang tepat atau benar. C. Konstruksi hukum. Ini dapat digunakan hakim sebagai sumber metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. D. Penafsiran. Ada beberapa penafsiran, yaitu 1. Penafsiran interpretasi tata bahasa. 2. Penafsiran interpretasi sosiologis. 3. Penafsiran interpretasi sistematis. 4. Penafsiran nasional. 5. Penafsiran ekstensif. 6. Penafsiran analogis, dan sebagainya. E. Dasar hukum. 1. Pasal 24B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. 5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. 6. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Pembidangan hukum. A. Menurut bentuk. 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dibuat oleh badan resmi atau oleh penguasa dan melalui prosedur yang jelas. 2. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat. B. Menurut pembentukannya. 1. Dibentuk oleh lembaga negara yang mempunyai kewenangan, seperti DPR dan Presiden, Bupati dan DPRD. 2. Dibentuk oleh masyarakat. 3. Dibentuk oleh lembaga adat. C. Menurut waktu. 1. Ius constitutum, yaitu berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu. 2. Ius constituendum, yaitu berlaku pada masa yang akan datang. 3. Hukum asasi, yaitu hukum yang berlaku pada segala waktu dan segala bangsa di dunia. D. Menurut sifat, yaitu memaksa dan mengatur. A. Menurut isi, yaitu hukum privat atau hukum sipil dan hukum yang mengatur. F. Menurut sumber.
1. Hukum perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum traktat. 4. Hukum jurisprudensi. G. Menurut wujud, yaitu hukum objektif dan hukum subjektif. Asas-asas hukum. A. Pengertian. Asas hukum adalah norma dasar dan prinsip-prinsip hukum yang pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret seperti undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. B. Fungsi. Fungsinya yaitu bersifat mengesahkan dan fungsinya yaitu mengatur dan menjelaskan. C. Macam asas hukum di Indonesia, yaitu kebebasan berpendapat, kepercayaan, persamaan hukum, keseimbangan, dan perlindungan. Mazhab-mazhab hukum. A. Aliran hukum alam. Aliran ini adalah hasil dari titah Tuhan dan berasal langsung dari Tuhan. B. Aliran sejarah. Aliran ini dibuat oleh manusia itu sendiri. C. Aliran antropologis. Aturan hukum dibedakan dari aturan sosial dan moral. D. Aliran sosiologis. Aliran ini memandang hukum sebagai kenyataan sosial, dan sebagainya. Jenis-jenis lapangan hukum. Hukum tata negara. A. Pengertian. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur mengenai prinsip dan norma hukum secara tertulis. B. Sumber hukum. 1. Sumber material. 2. Sumber formil. 3. Konvensi. 4. Traktat. C. Fungsi. 1. Alat peraturan dan ketertiban masyarakat. 2. Sarana keadilan sosial, dan lain-lain. D. Contoh. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. MPR, DPR, dan DPD. Hukum administrasi negara. A. Pengertian, yaitu himpunan peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi dan beraksi. B. Asas hukum administrasi. 1. Asas hukum tertulis, terdiri dari asas legalitas, asas persamaan hak, dan asas kebebasan. Yang kedua, asas hukum tidak tertulis. 3. Asas nasionalisme. 4. Asas non-diskriminasi. 5. Asas fungsi sosial dari tanah. 6. Asas dikuasai negara. 7. Asas perlekatan. Dan 8. Asas pemisahan horizontal. Hukum dagang. A. Pengertian. Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. B. Sumber hukum dagang. 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 3. Peraturan perundang-undangan selain KUHP. 4. Kebiasaan. 5. Perjanjian. Hukum pidana. Pengertiannya yaitu keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang. Sumbernya adalah KUHP dan luar KUHP. Hukum perdata. Pengertiannya yaitu ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Sumber hukumnya adalah tertulis dan tidak tertulis. Hukum acara. A. Pengertian hukum acara pidana, yaitu berkaitan erat dengan adanya hukum pidana. B. Pengertian hukum acara perdata, yaitu hukum yang mengatur cara mengajukan tuntutan hak. C. Pengertian hukum acara peradilan, yaitu tentang sengketa yang dilakukan oleh pemerintah. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come on.